Yesus yang memberikan kami kemenangan. Sebab kami tahu di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kami dapat diselamatkan. Yesuslah yang memampukan kami menghadapi setiap badai. Kami perlu roh-Mu, kami perlu kuasa-Mu mengalir di rumah kami, bagi kami. Haleluya. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah, berhembuslah sekarang. Urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah, berhembuslah sekarang. Urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Oh, amin. Amin. Dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu.
tempat ini. Kerinduan kami ya Tuhan adalah kuasa-Mu dicurahkan bagi setiap kami. Kami tahu Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Tuhan hadir melawat setiap kami. Karena tatkala kami memuji menyembah Tuhan, Roh-Mu ada atas kami, sehingga memberikan kami kekuatan, memberikan kami pengharapan di dalam kami menghadapi setiap masalah, dalam kami menghadapi setiap pergumulan. Karena kami tahu dalam kami mengiring Tuhan masalah masih ada, dalam kami mengiring Tuhan masih ada rancangan-rancangan orang jahat bisa terjadi dalam kehidupan kami. Dan dalam kami mengiring Tuhan ada saja hal-hal yang mungkin terjadi di luar kendali kami. Tapi satu hal yang kami percaya ya Tuhan, pencobaan-pencobaan, masalah, pergumulan dalam hidup kami tidak akan pernah melebihi kekuatan kami. Sebab Tuhan setia, Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan jalan keluar, Allah memberikan penghiburan bagi setiap kami. Sehingga pagi hari ini kembali kami datang mengucap syukur buat hadirat Tuhan, mengucap syukur buat lawatan Tuhan, sehingga kami dikuatkan, kami dihiburkan, kami dapatkan pengharapan tatkala kami diperhadapkan dengan setiap peristiwa-peristiwa yang membuat kami terkadang tidak lagi bisa berkata apa-apa. Tetapi kami diam di altar kudus Tuhan, kami mengangkat tangan kami. Kami tahu di sana kami dapatkan kekuatan yang baru. Terima kasih Bapa. Saat yang indah ini juga kami rindu mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Roh Kudus urapi kami, tuntun kami dengan roh hikmat dan wahyu, sehingga kami mengerti akan kebenaran. Dan biarlah kebenaran ini yang memerdekakan hidup kami. Sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami ya Allah. Karena kami tahu ada sesuatu yang Tuhan mau sampaikan dalam perenungan firman Tuhan pada hari ini, sehingga setiap hari kami dibaharui, setiap hari kami diarahkan, setiap hari kami dididik, dituntun dalam janji-janji Tuhan. Roh Kudus sampaikan sesuatu bagi kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, hal yang paling indah adalah tatkala kita berdiam di hadirat Tuhan. Sebab di hadirat Tuhan kita dapatkan kekuatan, di dalam hadirat Tuhan kita dapatkan penghiburan, dalam hadirat Tuhan kita mendapatkan sukacita. Sehingga apapun yang kita hadapi, kita tuh seakan-akan kayak gak menghadapi apapun, karena kita tahu kekuatan kita terbatas, tapi kekuatan dari surga, haleluya, itu yang akan turun memampukan kita untuk menghadapi setiap badai. Makanya firman Tuhan jelas katakan, orang yang menanti-nantikan Tuhan, dia akan mendapatkan kekuatan yang baru, sehingga dia terus berjalan, dia terus maju, karena kekuatan dari surga yang menopang kehidupannya. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, mari kita ambil Alkitab kita pagi hari ini. Kembali kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Kemarin kita sudah belajar, atau tepatnya 2 hari yang lalu, saya sudah bagikan tentang Kejadian pasalnya yang pertama, pasal 9, ayatnya yang pertama sampai dengan ayat 17, ya kan? Kejadian pasal 9 ayat pertama sampai dengan ayat 17, saya sudah sampai dengan ayat 11, maksud saya sudah bagikan bagaimana Tuhan mengingat kita. Ayat 12 sampai dengan ayat 17, maksud saya bagaimana Tuhan mengingat kita, sehingga akhirnya hidup kita tidak pernah dilupakan oleh Tuhan. Tapi sekarang jadi pertanyaan, apakah kita tetap mau mengingat Tuhan? Iya kan? Apakah kita tetap terus mau mengingat janji Tuhan? Apakah kita tetap terus mau mengingat firman Tuhan? Itu kembali kepada kita. Tapi saya mau ingatkan, Tuhan tidak pernah melupakan kita. Tuhan mengingat kita. Itu sebabnya saya bagikan hal ini buat setiap umat Tuhan. Dan bagi Bapak Ibu yang kemarin sempat ketinggalan renungan firman Tuhan di pagi hari, Bapak Ibu bisa lihat kembali di akun YouTube channel saya, Ben Latu Heru. Saya sudah bagikan di sana, sehingga setiap umat Tuhan yang tidak mengikuti rangkaian, ya kan, atau tertinggal atau tidak mengikuti salah satu bagian, bisa melihat di akun YouTube channel saya, Ben Latu Heru, ya. Sekarang kita masuk dalam bagian selanjutnya, Kejadian pasalnya yang ke-9 ayat 18 sampai dengan ayat 29. Kejadian pasal 9
ayat 18 sampai dengan ayat 29. Anak-anak Nuh yang keluar dari Bahtera, ini udah selesai masa-masa pemurnian, ya kan, dimana kemarin kita sudah belajar ketika Nuh dan anak-anaknya keluar, hal yang dilakukan pertama adalah apa? Adalah membuat mesbah, mendirikan mesbah, mengucap syukur kepada Tuhan. Jangan lupa Tuhan. Ada banyak orang udah selesai masalah lupa, iya kan? Lupa bagaimana Tuhan tolong, lupa bagaimana Tuhan bela. No, Nuh mengajarkan kepada setiap kita. Begitu keluar dari mesbah, yang dilakukan pertama-tama adalah mendirikan mesbah, membangun mesbah, menyembah Tuhan. Dan karena Nuh tahu Allah tidak akan pernah melupakan yang terapung-apung di dalam bahtera mereka. Tapi Tuhan, Alkitab katakan, Tuhan mengingat mereka, sehingga akhirnya air bah mulai surut, dan dia mengucap syukur kepada Tuhan. Jadi Tuhan mengingat setiap anak-anak Tuhan. Apapun pada hidupmu hari-hari ini, saya mau pastikan Tuhan mengingat saudara. Apapun yang kau hadapi hari-hari ini, Tuhan ingat pergumulan saudara. Tuhan ingat apa yang sudah menjadi doa-doa saudara. Tuhan ingat apa yang sudah menjadi tetesan air mata saudara. Dia ingat dan dia tidak pernah melupakannya. Anak-anakmu yang keluar dari Bahtera ialah Sem, Ham, dan Yafet. Ham adalah bapa Kanaan. Yang tiga inilah anak-anak Nuh, dan dari mereka inilah Sem, Ham, dan Yafet tersebar penduduk seluruh bumi. Nuh menjadi petani. Dialah yang mula-mula membuat kebun anggur. Wah, Nuh pengusaha anggur, iya kan? Ayat 21. Setelah ia minum anggur, mabuklah ia dan ia telanjang dalam kemahnya. Mungkin sebagian kita bilang, Nuh kok boleh minum mabuk anggur? Iya kan? Saudara, Nuh adalah petani anggur. Yang namanya petani, dialah yang harus mencicipi, dialah yang harus menikmati pertama-tama hasil daripada apa yang dia sudah tabur, karena dia petani. Dan apa yang terjadi? Karena Nuh menikmati anggur, hasil daripada jerih payah dia selama ini sebagai petani anggur, maka dia lupa. Dan akhirnya dia mabuk. Dalam hal ini ada satu pembelajaran, saudara dikasih dalam Tuhan. Apapun, dengar baik, apapun yang engkau kerjakan, jangan sampai engkau quote and quote dalam tanda kutip mabuk karena pekerjaanmu, sehingga engkau lupa keluargamu, engkau lupa anak-anakmu, engkau lupa istrimu, engkau lupa suamimu, engkau lupa Tuhan. Karena apa? Karena engkau terlena dengan pekerjaanmu, karena engkau mabuk dengan pekerjaanmu. Nuh seorang petani. Dia boleh mencicipi, namanya mencicipi, sudah dikasih dalam Tuhan. Minum, Alkitab katakan ya kan, minum anggur asalkan engkau tidak mabuk. Engkau minum anggur untuk kesehatanmu, karena Rasul Paulus bilang kepada anak didiknya Timotius, minumlah anggur sedikit berhubung dengan kesehatanmu. Tapi Nuh menikmati sampai dia lupa. Dan dia apa terjadi? Mabuk. Saya coba pikir-pikir, seringkali kita dalam apa yang dipercayakan oleh Tuhan, dalam pekerjaan kita, dalam usaha kita, kita seringkali lupa diri, saudara. Kita seringkali lupa diri sampai akhirnya kita lupa bahwa saya punya anak-anak, saya punya istri, saya punya suami yang juga butuh waktu saya. Saya nggak boleh workaholic. Saya kerja, betul, saya cari uang, saya cari nafkah, betul, saya usaha. Tapi jangan sampai apa yang kau kerjakan membuat engkau mabuk, sehingga engkau lupa. Engkau terlena. Engkau lupa akan dunia sekelilingmu. Engkau lupa jadi berkat, engkau lupa melayani Tuhan, bahkan engkau lupa beribadah kepada Tuhan. Hanya karena apa? Apa yang dipercayakan Tuhan dalam hidupmu. Prinsip kerja iblis sederhana. Ketika dia tidak bisa menghalangi berkat Tuhan ada dalam hidup kita, maka dia akan dorong kita sehingga kita jatuh dalam berkat-berkat Tuhan. Hati-hati. Setelah ia minum anggur, mabuklah ia dan ia telanjang dalam kemahnya. Kenapa? Karena dia terlena.
Karena dia pikir, wah, saya menikmati hasil saya bekerja keras sebagai seorang petani gitu kan. Sampai akhirnya dia lupa. Ayat 22. Maka Ham, bapa Kanaan itu, melihat aurat ayahnya, lalu diceritakannya kepada kedua saudaranya di luar, kepada Sem dan Yafet. Saudara, ada banyak tafsiran, bukan banyak, ada beberapa tafsiran tentang ayat ini. Karena dengan adanya ayat ini, maka Ham menjadi anak yang dikutuk oleh Nuh. Iya kan? Sedangkan Sem dan Yafet mendapat berkat. Lalu orang mulai mempertanyakan, apakah karena Ham melihat aurat ayahnya? Ada tafsiran bilang ya. Yang pertama tafsiran bilang begini, dia bukan cuma sekedar melihat, tapi memandang. Sama seperti ketika Hawa memandang buah yang olehnya Tuhan bilang nggak boleh dimakan. Berarti memandang di sini bukan cuma melihat, saudara dikasih dalam Tuhan. Kalau melihat berbeda dengan memandang. Nah, itu tafsiran ya saudara, itu telah tafsiran. Tapi ada lagi yang bilang, oh bukan cuma itu, bukan hanya itu. Tapi karena dia masuk ke kemah ayahnya yang adalah wilayah private ayahnya, wilayah privacy ayahnya, tapi dia masuk dan dia tidak menghormati kekuasaan, atau dia tidak menghormati sebagai orang tua. Harusnya dia minta izin untuk masuk. Sama seperti kedua kedua kakaknya, Sem dan Yafet. Untuk masuk aja dia mesti mundur, saudara, Alkitab catat. Ya kan? Nah, terlepas apapun tafsirannya, tapi yang pasti yang tertulis di Alkitab, kita lihat ya. Maka Ham, bapa Kanaan itu, melihat aurat ayahnya, lalu diceritakannya kepada kedua saudaranya di luar. Jadi masalahnya di sini, Ham sebenarnya memiliki kesempatan untuk dia nggak usah keluar dari kemah ayahnya, karena dia lihat papanya telanjang, dia masuk aja, dia tutupi. Itu yang pertama. Lalu dia keluar, dia nggak usah ngomong ke saudara-saudaranya. Tapi Ham ini lucu, dia ngomong ke saudara-saudaranya. Nah, saya pelajari begini saudara, orang kalau bocor mulut dalam hidupnya, dia kan menceritakan kejelekan ayahnya. Wih, papa mabuk, dia telanjang. Coba kamu lihat, Sem dan Yafet tidak mengikut-ikuti dosanya. Mereka berdua masuk dengan cara mundur, membawa kain untuk menutupi supaya mereka tidak melihat. Tapi Ham bukan hanya sekedar melihat, tapi dia tidak mau menutupi apa yang menjadi kekurangan ayahnya. Sudah dikasih dalam Tuhan, ada banyak anak-anak Tuhan melihat kekurangan orang dan mulai menceritakannya. Inilah tipikal orang-orang dunia. Dia tahu ada saudaranya lemah, dia tahu ada saudaranya kekurangan, dia tahu ada saudaranya punya kelemahan, keterbatasan. Bukan ditopang, bukan didoakan, bukan disupport, tapi diomongin. Lu tahu nggak? Iya, dia nih, dia jatuh, dia berzina. Lu tahu nggak? Dia ini suka lo orangnya mencuri, dia suka orang. Akhirnya dosanya adalah dosa ngomongin orang. Nah, Alkitab mengajarkan kepada setiap kita kasih menutupi segala sesuatu. Bukan berarti karena kita mengasihi lalu kita menutupi dosa orang lain. No, saudara dikasih dalam Tuhan, justru kita menutupi supaya orang ini bisa bangkit. Maksudnya jangan digembar-gemborkan kelemahan orang lah. Jangan lu omongin kalau lu tahu ada orang punya kelemahan seperti ini, ya udah lu doakan aja. Jangan lu ngomongin, lu tahu nggak? Ini kelemahan dia begini lu tahu nggak? Ini kekurangan dia begini. Loh, siapa kita? Apakah kita tidak luput dari kelemahan, kekurangan, keterbatasan? No, saya pikir kita punya kekurangan, kelemahan, keterbatasan. Tapi biarlah kelemahan, kekurangan, keterbatasan itu jadi orang lain orang itu punya pergumulan sendiri dengan orang lain. Tapi bagian kita apa? Support. Bagian kita menguatkan. Bagian kita memberkati. Bagian kita mengingatkan. Bukan ngomongin orang, lu tahu nggak dia punya kelemahan, lu tahu nggak punya kelemahan. Ham jatuh di sana. Dia sebenarnya bisa saja menutupi ketelanjangan papanya dan dia pergi, nggak usah ngomong ke Sem dan Yafet, itu tahu aja. Tapi karena dia ngomong seperti itu, sampai akhirnya ayahnya tahu. Dapat kutuk, orang Manado bilang dapat kutuk. Karena apa? Karena mulut
rebah dan binasa. Hati-hati saudara. Kalau sekarang bukan cuma karena mulut, karena jempol. Postingan-postingan kita, ya kan. Maka selalu saya bilang, kalau kita mau posting sesuatu di dunia sosial media, postinglah apa yang memberkati banyak orang. Sudah terlalu banyak orang-orang yang ngepost yang menyakiti hati orang, yang membuat orang, sudah terlalu banyak. Yang membuat orang takut, yang membuat orang khawatir, sudah terlalu banyak. Ayo sekarang penuhi sosial media kita dengan apa yang memberkati orang, apa yang menguatkan, apa yang membuat orang tersenyum, apa yang membuat orang kuat, apa yang membuat orang memiliki pengharapan di tengah-tengah masalah. Bagikan. Caranya bagaimana pendeta? Saya tahu ini memberkati orang. Loh, kita kan lihat terlebih dahulu. Kalau kita merasa diberkati, bagikan. Kalau kita merasa dikuatkan dengan postingan-postingan orang lain, bagikan. Ya, Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, belajar dari Ham. Jadi di sini ada Nuh, ada Ham, ada Sem, ada Yafet. 4 hal ini yang diceritakan secara khusus dalam Kejadian pasal 9, 18 ayat 29. Nuh, kita belajar. Jangan sampai engkau mabuk dengan pekerjaanmu. Menikmati hasil pekerjaanmu is okay, tapi jangan sampai engkau mabuk, quote and quote, terlupakan bahwa engkau mesti melayani Tuhan. Engkau mesti melayani Tuhan, engkau mesti jadi berkat bagi orang lain. Engkau harus beribadah kepada Tuhan. Jangan kau lupa, sehingga akhirnya engkau mabuk dengan berkat-berkatnya Tuhan. Wow, mengerikan saudara. Mengerikan. Dan yang kedua, kita belajar dari Ham. Dari Ham kita belajar, jangan jadi orang yang bocor mulut. Ngomongin kelemahan orang, ngomongin kekurangan orang. Ya udah, kalau orang punya kelemahan, orang punya kekurangan, why? Kenapa? Doakan dong. Iya kan? Doakan, ingetin. Udah, biarlah itu jadi konsumsi pribadi kita. Jangan jadi orang yang bocor mulut. Kita harus jadi orang-orang yang bisa dipercaya. Sama-sama bilang sama saya harus jadi orang yang bisa dipercaya. Orang bisa dipercaya itu bisa jadi tempat curhat orang lain. Jangan orang curhat ke kita, kita ngomongin, lu tahu nggak? Si ini punya kelemahan ini, lu tahu nggak? Waduh, itu nggak ditempeleng malaikat, bagus itu saudara. Kita dipercayakan orang untuk menjadi apa? Menjadi tempat di mana kita bisa menguatkan orang lain. Lah bagaimana orang bisa ngomong sesuatu ke kita kalau kita nggak bisa dipercaya? Orang ngomong ke kita ngomong lagi ke orang lain. Orang ngomong ke kita ngomong lagi ke orang lain. Sama-sama bilang sama saya hamba Tuhan. Sama-sama bilang sama saya hamba Tuhan. Saya harus jadi bisa orang yang dipercaya. Amin. Yes. Jangan ngomongin kelemahan orang. Maka Ham, Bapak Kanaan itu melihat Anutai, lalu diceritakan kepada kedua saudaranya di luar. Ayat 23. Sesudah itu Sem dan Yafet mengambil selai kain dan membentangkannya pada bahu mereka berdua, lalu mereka berjalan mundur. Lihat, Sem dan Yafet, kita belajar dari Sem dan Yafet apa? Dia gak mau mengikut dosanya si Ham. Dia bisa saja, oh masa sih beneran Ham? Papa telanjang beneran nih, dia mabuk. Ayo kita lihat. No. Sem dan Yafet belajar menghormati orang tua. Tidak mengambil keputusan untuk jatuh dalam dosa yang sama, dosa orang lain. Nah, hidup kita diperhadapkan dengan dua, saudara. Kita dipengaruhi atau kita mempengaruhi. Sem dan Yafet tidak menjadi orang-orang yang mudah dipengaruhi oleh Ham. Dia konsisten, dia menjaga kehormatan ayahnya. Tapi dia bisa saja melihat apa yang Ham lihat. Tapi mereka tidak mengambil keputusan itu seperti itu. Mereka menutupi kelemahan ayahnya. Mereka menutupi aib ayahnya. Sehingga akhirnya orang gak boleh lihat. Cuma dia aja, Ham aja udah jatuh dalam dosa dia. Jadi dari Sem dan Yafet akhirnya kita belajar. Yang pertama, jangan jadi sama dengan dunia ini. Jangan jadi orang yang gampang dipengaruhi gitu loh saudara. Orang buat ini untuk supaya ngetren gitu kan, ikut-ikutan tren. Wah kita ikut. Orang lakukan ini supaya dianggap sama orang-orang sekitar, kita ikut. Betul, Alkitab bilang segala sesuatu berguna.
Tidak segala sesuatu diperbolehkan, tapi tidak segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, tapi tidak segala sesuatu bermanfaat. Jadi yang kita pikirkan bukan soal boleh atau enggaknya, tapi berguna enggak, bermanfaat enggak, jadi berkat enggak. Jangan bentar-bentar kita ikut tren, bentar-bentar kita ikut ada tren baru nih, kita ikut, ada ini baru. Saya nggak bilang nggak boleh, tapi kita pikirkan matang-matang. Apakah tren-tren ini jadi berkat buat orang lain? Kira-kira apa yang saya lakukan memberkati orang nggak? Kira-kira saya lakukan sesuatu ini boleh bisa menguatkan orang nggak? Bermanfaatnya apa buat orang lain? Itu yang kita pikirkan, udah bukan lagi boleh atau enggaknya. Sama kayak merokok. Bukan soal boleh nggak kita merokok. Alkitab nggak bilang nggak boleh merokok loh. Kita mikir rokok ini gunanya apa? Buat gaya-gaya, buat kesehatan gimana? Rokok nggak boleh, sekarang nge-vape. Nge-vape boleh nggak? Kan bukan rokok lah. Iblis licik bos. Iblis itu dunianya seperti itu. Dia udah bukan profesor lagi dia dalam hal menipu. Yang kita pikirin sekarang bukan soal boleh atau nggak bolehnya, memberkati orang nggak, nguatin orang nggak, dampaknya apa buat saya. Jangan mengotori, menghancurkan bait Allah. Karena orang yang membinasakan bait Allah akan dibinasakan oleh Allah. Engkau ngerokok, ngerusak paru-parumu, engkau sedang membinasakan bait Allah. Engkau nge-vape, ngerusak nggak tubuhmu? Rusak juga. Engkau sedang membinasakan tubuh Allah. Alkitab katakan, barang siapa membinasakan tubuh Allah, aku akan binasakan. Oh jelas. Hati-hati tipuan iblis bos. Ya, sehingga akhirnya kita bukan soal boleh atau tidak boleh, tapi bermanfaat nggak buat saya? Gunanya buat saya apa? Saya buat ini jadi batu sandungan nggak buat orang lain? Makanya Rasul Paulus bilang, jangan sampai kebebasanmu jadi batu sandungan buat orang lain. Sehingga orang lain ngeliat hidup kita, katanya anak Tuhan, salibnya gede-gede, katanya anak Tuhan beribadah setiap saat, tapi masih buat ini, masih buat itu. Jadi batu sandungan buat orang lain. Bukankah kita harus jadi batu loncatan buat orang lain? Bukan kita harusnya jadi batu loncatan buat orang lain, jadi berkat buat orang lain. Jadi pikirkan segala sesuatu, ya. Sesudah Sem Yafet mengambil sehelai kain, lalu membentangkannya pada bahu mereka berdua, lalu mereka berjalan mundur sehingga mereka menutupi aurat ayahnya sambil berpaling muka sehingga mereka tidak melihat aurat ayahnya. Setelah Nuh sadar dari mabuknya dan mendengar apa yang dilakukan anak bungsunya kepadanya, berkatalah ia, lihat dampaknya, terkutuklah Kanaan, sebab hendaklah ia menjadi hamba yang paling hina bagi saudara-saudaranya. Lagi katanya, terpujilah Tuhan Allah Sem, tetapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya. Ayat 27, Allah meluaskan kira tempat kediaman Yafet, dan hendaklah ia tinggal dalam kemah-kemah Sem, tetapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya. Lihat saudara, dampaknya akhirnya apa? Keturunan-keturunan selanjutnya. Dampak apa yang kita, makanya gini, kalau kita buat sesuatu, pikirkan, pasti dampaknya bukan hanya buat kita loh. Itu pasti ada dampak buat keturunan-keturunan kita. Daud tahu betul hal ini, makanya Daud hidup takut akan Tuhan. Makanya ketika Salomo, saudara dikasih dalam Tuhan, jatuh, Salomo diingat Tuhan oleh karena Daud ayahnya loh. Bukan karena Salomonya, karena Daud ayahnya. Aku mengingat engkau karena Daud. Jadi apa yang kita lakukan, kita pikir 1000 kali, apa dampaknya buat anak-anak saya? Apa dampaknya buat keturunan-keturunan saya? Karena anak cucu orang benar itu diperhitungkan oleh Tuhan. Oleh karena apa yang orang tuanya lakukan. Jadi apa yang kita lakukan, kita pikir dulu dampaknya apa nanti ke depan buat saya, buat keturunan-keturunan saya. Karena apa yang kita lakukan itu akan diikuti oleh keturunan-keturunan kita, saudara. Kita nggak bisa ngalangin anak kita. Lu jangan ngerokok ya, jangan ikutin papa ngerokok ya. Tapi kita ngerokok di depannya, saudara. Engkau sedang mencontohkan bahwa itu baik buat anakmu. Habis. Anak-anak bodoh dalam mengikuti perintah, tapi hebat dalam meniru kelakuan orang tuanya. Kita mau memerintahkan seperti apa, dia nggak ngeh, dia nggak mau lakukan. Tapi apa yang kita lakukan, dia akan copy paste.
dia akan mengikutinya dengan tepat. Jadi kalau engkau mau melakukan apa, engkau mau dan mengingini apa yang anakmu lakukan, belajar untuk melakukan itu. Jangan suka nipu. Kalau engkau gak mau nipu, anak-anakmu tuh kan jadi tukang tipu. Jangan suka bohongin orang. Kalau engkau gak mau lihat anak-anakmu jadi tukang bohong. Karena anak-anak adalah produk orang tua, sehingga dia akan copy paste apa yang anak-anak, apa yang orang tua lakukan, dia akan lakukan. Ham gak mikir sampai situ. Dampaknya apa? Dia kena kutuk keturunan-keturunan, gak jadi berkat. Tapi berbeda dengan Sem, berbeda dengan Yafet, mendapat berkat dari Nuh, mendapat berkat dari orang tua, karena keputusan yang salah. Maka selalu saya bilang, apapun yang kita buat, kita pikirkanlah 1000 kali gitu. Kalau bisa lebih-lebih lah. Kira-kira yang saya buat ini nanti dampaknya apa ya buat saya di masa depan. Jangan dipikirkan kesenangan sesaat, saudara. Jangan dipikirkan kesenangan hanya buat kita. Pikirkan jauh ke depan. Dampaknya apa buat rumah tangga saya? Dampaknya apa buat keluarga saya? Kalau saya hari ini bercerai, dampaknya apa buat anak-anak saya? Apakah cerai menyelesaikan masalah? Mungkin buat orang tua ya, tapi buat anak-anak menjadi produk kepahitan. Pikirkan jauh-jauh. Kalau kau hanya ego, memikirkan rumah tangga, tapi saya udah terlalu capek ngadepin suami saya pendeta, saya terlalu capek ngadepin istri saya. Iya, sekarang coba hilangkan dulu ego itu, pikirkan dulu. Kalau engkau sampai berpisah, bagaimana dengan anak-anakmu? Anak-anak akan memiliki satu pandangan, satu nilai bahwa perceraian adalah jalan keluar. Itu sebabnya kenapa ada orang-orang tua yang bercerai, akhirnya anak-anaknya ikut turut bercerai. Karena melihat bahwa ketika ada masalah dalam rumah tangga, perceraian adalah jalan keluar. Karena itu yang dilakukan oleh orang tua saya. Kita lihat seperti itu jauh ke depan, sehingga kita berpikir, kalau saya lakukan ini dampaknya apa? Saya buat ini dampaknya apa? Jangan yang mementingkan diri sendiri dan berkata, yang penting gue seneng, gak peduli anak-anak gue lah, bodo amat dia punya masalah sendiri. Yes. Engkau sedang mencetak, melahirkan keturunan-keturunan yang hancur. Dan itulah kerjanya iblis, menghancurkan keluarga, menghancurkan rumah tangga, sehingga keturunan-keturunan, generasi-generasi selanjutnya akan menjadi generasi-generasi yang kepahitan, generasi yang hancur. Jadi hari ini kita belajar, dari peristiwa ini kita belajar 4 hal. Yang pertama, jangan sampai pekerjaanmu, usahamu, berkat-berkat Tuhan yang ada dalam kehidupan kita itu membuat kita mabuk. Apa sih mabuk? Lupa diri. Sampai kita lupa kepada pencipta, sampai kita lupa kepada pemberi. Nuh menikmati hasil dari anggur dan dia mabuk. Engkau boleh menikmati apa yang kau hasilkan, nikmati, itu hasil kerja kerasmu, itu hasil upayamu. Tapi jangan sampai engkau mabuk. Jangan sampai quote-unquote engkau mabuk, engkau lupa diri, sehingga akhirnya engkau lupa bahwa engkau harus jadi berkat, engkau harus beribadah kepada Tuhan, engkau harus melayani Tuhan. Karena apa? Karena engkau terlalu terlena dengan berkat-berkat Tuhan, sehingga akhirnya lupa. Saya diberkati untuk menjadi berkat buat orang lain. Dan yang kedua, kita belajar dari peristiwa ini, jangan jadi orang yang gampang membicarakan kelemahan-kelemahan orang lain, kekurangan-kekurangan orang lain, sama seperti Ham. Kalau kau tahu kekurangan orang lain, tegur dia secara 4 mata. Doakan. Iya kan? Kalau dia gak mau berubah, urusan dia sama Tuhan. Gak usah diomongin, tahu gak? Dia udah gue omongin, dia gak mau. Jangan, saudara. Biarin aja urusan dia sama Tuhan. Dia punya kelemahan, dia punya kekurangan, kita doakan, kita sharing. Kalau dia gak mau terima, itu urusan dia sama Tuhan. Tapi gak usah diomongin ke orang lain. Biarlah itu jadi konsumsi dia dan saudara yang sudah tahu pergumulan dan permasalahan dia. Yang ketiga, apa yang kita pelajari dari peristiwa ini? Jangan jadi orang yang mudah dipengaruhi oleh keadaan dan lingkungan. Sem dan Yafet tidak gampang dipengaruhi. Mereka mempunyai tekad untuk tidak mempermalukan orang lain, tidak mempermalukan ayahnya. Dia tidak mau menjadi sama dengan Ham. Jangan jadi orang yang gampang dipengaruhi. Jadilah orang yang bisa mempengaruhi orang lain dengan kebaikan, dengan nilai-nilai kebenaran. Kenapa orang bisa dipengaruhi? Karena dasarnya gak kuat. Dasar hidup kita adalah firman, saudara. Kalau dasar hidup kita firman ini kuat,
maka orang lain bisa kita pengaruhi. Tentunya dengan firman, bukan hal-hal yang negatif. Karena ketika kita bisa mempengaruhi orang lain dengan firman, maka orang lain diberkati. Oh iya ya, saya masih punya Tuhan, saya masih kuat. Oh iya ya, saya masih punya Tuhan, saya masih bisa lihat mujizat. Karena apa? Karena kita mempengaruhi orang lain. Bagaimana orang bisa mempengaruhi orang lain? Landasannya harus kuat, basicnya harus kuat, sehingga dia teguh berdiri, nggak gampang digoyang. Sebab selalu saya bilang, ketika kita memulai hari bersama dengan Tuhan, maka kita punya kekuatan, pedoman untuk menjalani sepanjang hari ini. Karena itu pastikan jangan jadi orang yang mudah dipengaruhi dengan keadaan, lingkungan sekitar, tapi jadilah orang yang bisa mempengaruhi orang lain dengan nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai kasih. Dan yang keempat, yang terakhir, apa yang kita pelajari dari peristiwa ini? Jangan sampai karakter kita membuat kita sulit, sulit diberkati oleh Tuhan. Tuhan rindu memberkati hidup saudara dan saya. Tuhan rindu. Tapi seringkali karakter kita, kelakuan kita, kekeras kepalaan kita itu sulit untuk Tuhan memberkati kita. Sehingga akhirnya kita jadi orang-orang yang gak mau diatur. Kita jadi orang-orang yang keras kepala. Kita jadi orang-orang yang seenak-enaknya kita sendiri. Maka dari tadi saya bilang, kita pikirin deh dulu, apa yang kita buat kira-kira dampaknya gimana ke depannya. Jangan cuma mikirin hari ini, tapi pikirkan, kalau saya buat ini dampaknya apa buat anak-anak saya? Dampaknya apa buat keturunan-keturunan saya? Dampaknya apa di depan hari nanti saya gimana? Apakah saya jadi orang-orang yang nanti kepahitan, tinggal dalam kekecewaan, tinggal dalam luka? Kita pikirin sampai seperti itu, sehingga kita tidak mengambil sebuah keputusan yang salah, tapi kita mengambil keputusan yang tepat. Kita minta tuntunan Tuhan, kita minta hikmat dari Tuhan. Ya, 4 hal ini saya bagikan buat setiap kita. Renungkan kembali firman Tuhan sehingga hal-hal dahsyat kita dapati dan boleh menjadi berkat buat orang lain. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Kami mengucap syukur buat kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Kami mengucap syukur karena kami tahu hidup kami ada dalam berkat, anugerah, dan pemeliharaan Tuhan. Hari ini kami belajar secara khusus dari keempat pribadi yang menjadi perenungan firman-Mu hari ini. Nuh, Ham, Sem, dan Yafet. Kami belajar dari Nuh agar kami tidak menjadi orang-orang yang dibutakan dengan berkat-berkat Tuhan. Kami tidak menjadi orang-orang yang dibuat mabuk oleh berkat-berkat Tuhan. Tapi kami menyadari kami diberkati karena kami tahu Tuhan kehendaki kami untuk menjadi berkat buat orang lain. Kami mengerti kami diberkati, tapi kami gak boleh lupa bahwa kami juga harus tetap beribadah kepada Tuhan, melayani Tuhan, sehingga akhirnya kami tidak dibuat mabuk dengan keadaan, dibuat mabuk dengan berkat-berkat Tuhan, dengan pekerjaan, dengan usaha yang Tuhan percayakan dalam hidup kami. Hari ini kami juga diajar untuk tidak jadi seperti Ham, yang gampang ngomongin kekurangan orang, gampang ngomongin kelemahan orang, sehingga akhirnya kami tidak menjadi orang-orang yang tidak bisa dipercaya. Yang seharusnya kami menjadi tempat di mana orang mengadu, kami menjadi tempat di mana kami boleh menjadi saluran berkat, menguatkan orang lain, mendoakan orang lain. Tapi karena kami nggak bisa dipercaya, maka orang tidak lagi bisa mencurahkan isi hatinya kepada kami. Oh Tuhan, jamah setiap kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang bisa dipercaya. Hari ini kami diingatkan, kami kembali belajar untuk tidak mudah dipengaruhi orang lain, sehingga akhirnya kami boleh mempengaruhi orang lain dengan nilai-nilai kebenaran, sehingga orang boleh menjadi berkat, orang boleh melihat kasih Tuhan, orang boleh mengalami kuasa Tuhan di dalam nama Yesus. Hari ini kami juga diingatkan, biarlah hidup kami, karakter kami boleh memberkati banyak orang, sehingga apapun yang kami putuskan hari-hari ini, kami selalu diingatkan untuk terlebih dahulu memikirkan apa yang akan terjadi ketika kami mengambil keputusan ini. Diberikan kami hikmat, dituntun oleh Roh Kudus Tuhan. Apa yang Allah taruh dalam hati hamba pada akhirnya sudah hamba sampaikan. Bapak hamba berdoa sehingga firman termaterai dalam hati kami. Kami rindu menjadi pribadi-pribadi yang terus semakin hari semakin diubahkan. Pribadi kami menjadi pribadi-pribadi yang terus semakin hari semakin dibaharui, sehingga kami selalu menyenangkan hati Tuhan. Pada akhirnya kami ucapkan berkat.
buat setiap umat Tuhan yang pagi hari ini bergabung dalam ibadah doa pagi. Kami memuji menyembah Tuhan. Kami beribadah kepada Tuhan, kami belajar firman Tuhan. Kami dibekali pedoman, kami memegang firman Tuhan. Dan pada akhirnya kami membawa setiap pokok-pokok doa kami di dalam altar kudus Tuhan. Kami berdoa dan kami ucapkan berkat di dalam nama Yesus. Setiap apa yang menjadi pergumulan dari anak-anak Tuhan, biar Tuhan yang menjawab setiap doa-doa kami. Kami tahu terlalu mudah untuk Tuhan memberkati kami, terlalu mudah untuk Tuhan memulihkan kesehatan kami, terlalu mudah untuk Tuhan memulihkan rumah tangga kami. Tapi bagian kami adalah tetap terus berpercaya. Bagian kami adalah tetap terus mau dibentuk, mau diarahkan, mau dimurnikan untuk menjadi pribadi-pribadi yang selalu mengasihi Tuhan. Hamba mengasihi umat Tuhan satu persatu. Tuhan berkati mereka di dalam setiap pergumulan mereka, apapun yang mereka hadapi, rumah tangga mereka, keuangan mereka, ekonomi mereka, kesehatan mereka. Bapak hamba ucapkan berkat dalam nama Yesus. Anugerah kasih setia Tuhan ada dalam hidup mereka, sehingga rumah tangga mereka dipulihkan di dalam nama Yesus. Ekonomi mereka dipulihkan, mereka jadi orang-orang yang hidup dalam berkat anugerah Tuhan. Bahkan kesehatan mereka dipulihkan dalam nama Yesus. Setiap kami terus mengalami kasih kebaikan Tuhan, karena kami tahu hidup kami tidak kekurangan suatu apapun yang baik. Hidup kami ada dalam kebaikan dan anugerah Tuhan. Hamba juga berdoa secara khusus buat orang-orang muda yang setiap pagi bergabung dalam ibadah doa pagi, dimanapun mereka berada. Bapak, hamba ucapkan berkat buat orang-orang muda ini. Kalau hari-hari ini mereka sedang mencari pasangan hidup, dalam nama Yesus, Allah yang mempertemukan mereka dengan pasangan hidup yang takut akan Tuhan. Tuhan juga yang mempertemukan mereka dengan pasangan hidup yang tepat, yang Tuhan pandang baik buat mereka. Orang-orang yang takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan, bahkan mencintai, mengasihi mereka di dalam nama Yesus. Bahkan kami perkatakan dalam nama Yesus, masa muda mereka adalah masa muda yang berhasil. Masa muda mereka adalah masa muda yang beruntung. Apapun yang mereka kerjakan dibuat tangan Tuhan berhasil, sebab mereka memberikan hidup mereka kepada Tuhan. Thank you Lord Jesus. Kami juga berdoa buat orang-orang yang mencari pekerjaan, anak-anak Tuhan yang hari-hari mencari pekerjaan. Taruh tangan kananmu di dada. Bapak hamba berdoa, Tuhan buka jalan bagi mereka, baik mereka yang sedang mencari pekerjaan maupun mereka yang mendoakan orang-orang yang mereka kasih untuk mendapatkan pekerjaan. Kami ucapkan berkat dalam nama Yesus. Allah membukakan pintu pekerjaan bagi mereka, sehingga mereka menemukan dengan cara-cara Tuhan yang ajaib. Terima kasih Bapa yang baik. Pada akhirnya hari ini kami juga berdoa, menyerahkan ke dalam tangan Tuhan setiap rumah tangga yang memiliki kerinduan untuk mendapatkan keturunan dalam rumah tangga mereka. Jika itu adalah dirimu, taruh tangan kananmu di dada. Bapa, hamba berdoa buat rumah tangga yang hari-hari ini merindukan keturunan di dalam nama Yesus. Aku ucapkan berkat, sehingga dibukakan kandungannya bagi mereka, dipercayakan hal-hal yang dahsyat dalam kehidupan mereka. Mereka diberkati dengan keturunan-keturunan yang berasal daripada Tuhan di dalam nama Yesus. Hamba mau berdoa, hamba ucapkan berkat, sehingga setiap suami-suami, istri diberkati dengan kesehatan reproduksi yang terbaik dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan memberkati kesehatan mereka. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa pada hari ini, menyerahkan ke dalam tangan Tuhan setiap mereka yang berdoa buat jiwa-jiwa yang sampai saat ini masih jauh dari Tuhan. Bapak, kami terus bawa mereka ke dalam tangan Tuhan. Kami doakan suami kami doakan istri kami doakan anak kami, orang tua kami, adik kakak kami doakan mertua kami, menantu kami, om, tante kami, opa, oma kami, cucu-cucu kami. Kami berdoa buat setiap mereka, keluarga kami yang belum mengenal Yesus atau sudah pergi meninggalkan Tuhan. Kami doa, kami ucapkan berkat dalam nama Yesus. Tuhan jamah, Roh Kudus jamah, sehingga mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Mereka bertobat, mereka datang berbalik kepada Tuhan. Bapa, kami serahkan mereka semua ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Tuhan tolong, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan. Terima kasih Bapa. Pada akhirnya kami berdoa. Kami berdoa mengucapkan berkat buat kota di mana kami tinggal. Karena kesejahteraan kota kami adalah kesejahteraan kami. Karena itu kami mengangkat tangan kami. Mari angkat kedua tanganmu saudara, di rumahmu masing-masing. Ucapkan berkat buat kota di mana engkau tinggal. Kami berdoa, di dalam nama Yesus, kota kami diberkati Tuhan. Kota kami ada damai, ada ketentraman. Kota kami aman dalam nama Yesus, dalam perlindungan Tuhan.
Dijauhkan dari setiap mara bahaya, niat orang jahat, dijauhkan dari setiap bencana alam. Dalam nama Yesus, aman dalam tangan Tuhan. Pemimpin-pemimpin kota diberikan roh takut dan gentar akan Tuhan. Di dalam nama Yesus. Bahkan bangsa kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Indonesia diberkati Tuhan, Indonesia dipulihkan Tuhan. Pemimpin-pemimpin bangsa kami diberkati Tuhan dengan hikmat, takut akan Tuhan. Ada mengalir dalam hidup mereka. Presiden, wakil presiden, jajaran menteri yang ada. Kami berdoa buat DPR RI, DPRD tingkat 1, DPRD tingkat 2. Kami berdoa buat Panglima TNI, Bapak Kapolri. Kami ucapkan berkat dalam nama Yesus. Tuhan memberkati mereka. Kami juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan para gubernur, para bupati, para wali kota di dalam nama Yesus. Allah berikan roh takut dan gentar akan Tuhan dalam hati mereka. Bahkan Tuhan tolong agar mereka dalam menjalankan pemimpinan mereka diarahkan, dituntun untuk memajukan tempat-tempat, daerah-daerah di mana Tuhan percayakan untuk mereka memimpin. Terima kasih Bapa, dalam mereka menangani pandemi COVID saat ini. Kami ucapkan berkat, biar Tuhan tolong beri kebijaksanaan. Setiap orang-orang yang mengambil keuntungan dari pandemi COVID ini, setiap orang-orang yang merancangkan hal-hal yang memecah belah atas bangsa ini, kami patahkan kuasanya dalam nama Yesus. Tuhan tolong bangsa kami, Tuhan pulihkan, sehingga bangsa ini boleh bangkit dari pandemi COVID. Bangsa ini boleh pulih dari pandemi COVID. Berkati mereka yang berdiri di garda terdepan, para dokter, para suster, para perawat rumah sakit, relawan. Tuhan memberkati dengan kesehatan, dengan kekuatan, untuk mereka tetap terus mengerjakan apa yang menjadi panggilan mereka. Terima kasih Bapa. Pada akhirnya kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Kami sudah memuji menyembah Tuhan, memulai hari bersama Tuhan, bersama dengan firman-Mu. Kami sudah mengangkat setiap apa yang menjadi pokok-pokok doa kami. Kami tidak mau lagi tinggal dalam kekhawatiran. Kami tidak mau lagi tinggal dalam ketakutan, karena kami sudah menyerahkannya segala sesuatu ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Kami percaya Allah menjawab setiap doa-doa kami. Jauh lebih dahsyat, jauh lebih luar biasa dari apa yang kami bayangkan dan pikirkan. Angkat kedua tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya serta memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu serta memberikan engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus, kembali ke aktivitas kita masing-masing. Kita berjalan dalam kuasa dan anugerah Tuhan yang sempurna. Demi nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, ingat selalu kebenaran firman Tuhan, lakukan dalam keseharian kita. Dan pastikan memulai hari bersama dengan Tuhan. Kita kembali ketemu besok jam 4.30 waktu Indonesia bagian Barat, 5.30 waktu Indonesia bagian Tengah, 6.30 waktu Indonesia bagian Timur. Bagikan kembali doa pagi ini, sehingga ada banyak umat Tuhan boleh dikuatkan dengan firman Tuhan, turut didoakan melalui doa-doa kita, sehingga banyak umat Tuhan makin hari makin dikuatkan dalam kasih karunia Tuhan. Doa saya menyertai saudara. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.